Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Inggris hari ini. Today, we are going to learn about narrative essay. So, get ready with your notes and let's start. Nah, di narrative essay kita akan membahas 4 hal di sini. Yang pertama adalah definisi, social function atau fungsi sosial, jenis structure atau struktur generics, dan terakhir language feature atau unsur kebahasaan. Sekarang yang pertama, definition of narrative essay atau definisi dari narrative essay. Pertama-tama ya adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan narrative essay? Nah, a narrative essay is a type of writing where you tell a story. Jadi, narrative essay adalah suatu tulisan yang dimana kamu itu menceritakan suatu cerita. Nah, cerita ini bisa cerita nyata atau cerita imajinasi. Bahkan, biasanya narrative essay itu menceritakan pengalaman pribadi, events, atau sebuah kisah yang punya pesan moral di dalamnya. So, a narrative essay is not just about telling what happened, but also why it's important, and it's about sharing experience and lessons. Jadi, narrative essay itu bukan menceritakan sesuatu what happened, jadi apa yang terjadi, tapi juga menceritakan sesuatu yang mengapa ini penting untuk didengarkan, mengapa ini penting untuk dikisahkan. Jadi ini bukan selalu tentang apa yang terjadi, tapi selalu seperti apa sih pentingnya ini. Dan ini selalu berhubungan dengan hal-hal yang sharing pengalaman, berbagi pengalaman dan bahkan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, social function of narrative essay. Mengenai social function atau fungsi sosial dari narrative essay. The social function of narrative essay is to entertain, to teach lessons, or to share an experience. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menghibur, entertain, memberikan pelajaran moral lessons atau lesson saja, atau sekedar berbagi pengalaman, to share an experience. Dan kemudian adalah generic structure of narrative essay atau struktur generic dari narrative essay. So, now let's talk about generic structure of narrative essay. Nah, sebuah narrative essay biasanya punya 4 bagian utama. Yang pertama adalah orientation. Nah, orientation ini suatu berupa dari introduction, pengenalan. Pengertian dari orientation adalah introduce the character, setting, time, and place, and the situation to the background to the story. Jadi, di sini kalian akan diperkenalkan siapa tokohnya, karakternya, di mana tempat kejadiannya, settingnya, dan apa yang terjadi, situations. Dan situation yang menggambarkan background cerita. Kemudian, di complications. Nah, apa sih complication? Definisi complication adalah present the conflict or problem faced by the character, making the story more interesting. Present the conflict. Jadi bagian ini adalah menampilkan konflik atau masalah yang dihadapi oleh karakter. Dan this is the most interesting part. Karena di sini cerita itu mulai seru, making the story more interesting. Dan ketiga adalah resolution, shows how the problem is solved, leading to a happy, sad, or unexpected ending. Nah, di sini menampilkan bagaimana masalah itu bisa diselesaikan, bagaimana konflik-konflik itu bisa selesai, dan ini juga akan mengarah ke ending atau penutupan cerita yang dimana bisa jadi happy ending atau sad ending ataupun open ending atau unexpected ending. Dan terakhir adalah coda. Nah, coda ini sifatnya opsional karena biasanya coda itu memberikan moral lessons, provide a moral lesson or reflection from the story. Nah, di sini coda itu fungsinya untuk memberi pesan moral atau refleksi dari cerita. Nah, pesan moral ini didapatkan dari teks yang kalian baca, narrative yang kalian baca. Apa sih pesan moral dari teks tersebut?
Apa sih nilai-nilai kita dapatkan dari teks tersebut, dan refleksi apa yang kita dapatkan dari teks tersebut. Nah, ini yang terakhir, language feature, unsur kebahasaan. Nah, tentunya kalau kalian ini ingin menulis naratif isi, kalian harus tahu unsur kebahasaan dari naratif isi. Nah, ciri-cirinya unsur kebahasaan dari naratif isi adalah past tense. Di sini kalian harus menggunakan past tense karena di naratif isi ceritanya pasti berhubungan dengan masa lampau. Cerita sudah terjadi di masa lampau. Jadi kan harus menggunakan past tense atau simple past. Karena cerita naratif isi biasanya tentang masa lalu kan. Jadi kita harus memakai simple past atau past tense. Contohnya adalah she walked through the forest. Dia berjalan ke hutan. Walk ini adalah penggunaan simple past karena ada ed-nya di sini. Jadi yaitu past tense. Kemudian kita ke arah action verb. Nah, kalau kalian menggunakan past tense dalam kata kerja kalian, pasti kalian juga harus menggunakan kata kerja yang berbentuk aksi. Nah, di dalam cerita kan pasti kalian akan melakukan sesuatu kan, jadi menggunakan action verb. Nah, action verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan aksi di dalam cerita seperti run, lari, jump, lompat, cry, nangis, laut, tertawa. Kemudian ada adjective dan adverb. Nah, adjective ini mendeskripsikan karakter dan kata kerjanya. Contohnya adalah seperti beautiful, quickly, briefly. Beautiful adalah indah, cantik. Quickly, cepat, briefly dengan berani. Sekarang ke conjunctions. Nah, conjunction ini adalah fungsinya untuk menghubungkan ideas atau ide dan events, kejadian. Nah, contohnya adalah then, after that, suddenly, because. Yang terakhir adalah direct and indirect speech. Nah, di sini biasanya menampilkan dialog atau reporter speech. Nah, reporter speech itu contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah he says I'm scared. Dia berkata aku takut. Atau dia memberitahukanku bahwa dia sedang lelah. She was tired. Dia lelah. Ya, seperti itu contohnya dari indirect speech. Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh mengenai naratif Ize dengan judul The Story of Sujiwo Tejo, The Master of Words and Culture. Nah, di sini kan bisa baca dengan cara pause video ini atau screenshot video ini ya. Jadi kan baca dulu dan pahami mengenai teks naratif Ize yang ada di video ini. Video pembelajaran kita hari ini mengenai materi naratif essay, and that's all for today lessons. Thank you for your attention and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.